Saudara, kalau saudara, kita tidak harapkan ya kalau sampai ada yang terpapar COVID-19, saudara jangan merasa sebagai aib. Ya. Jangan merasa sebagai aib. Ya. Itu bukan aib. Ya. Dan saudara jangan juga memandang orang yang terpapar COVID sebagai aib. Ya, memang kita harus menjaga jarak pasti, tapi jangan menganggap itu sebagai aib. Seperti yang saya dengar dan fakta ini terjadi di banyak tempat, orang yang terpapar COVID tapi tidak jujur ya terhadap dokter dan tenaga medis, sehingga mereka tidak melindungi diri dengan alat pelindung diri. Ya, dan ini akibatnya saudara apa? Ya, petugas medis yang kemudian terpapar. Kasihan saudara. Karena ketidakjujuran pasien ini loh. Akhirnya terpaparlah itu dokter dan tenaga medis lain. Aduh, nggak boleh jujur saudara. Ya, nah saudara, kami ini sharing ya saudara, bukan untuk bangga diri, tapi saudara ikut bersukacita. Kami ini mendukung juga rumah sakit yang membutuhkan APD selama persediaan masih ada ya. Kami tadi saya baru mendapatkan SMS ucapan terima kasih dari di rumah sakit, diberikan dari Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang ya. GSKI berbagi kasih mendapatkan ucapan terima kasih ya, penghargaan tertinggi, begitu tulisannya dari Direktur Utama rumah sakit itu. Bukan menunjukkan diri, ini juga kita lakukan di beberapa rumah sakit yang lain, bukan hanya rumah sakit Kristen tapi juga rumah sakit dari non-Kristen. Dan kita tidak pandang agama apa, kita memandang manusia dalam kasih. Saat seperti ini nih saudara ya. Jadi setiap minggu sekali kemarin ini kita juga pasti berbagi kepada sudah ribuan keluarga ya. Seminggu sekali ya kita memberikan bantuan ya saudara. Dan kalau saudara bisa memiliki beban yang sama, berbagilah untuk orang di sekitar saudara. Dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, bukan untuk cari muka, bukan untuk pujian dari manusia. Suatu hari ketika kita di pembaringan terakhir, sebelum kita menutup mata, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar akan membahagiakan kita. Orang yang berbelas kasihan terhadap sesama akan dibelas kasihani juga oleh Allah. Ya, kita bersyukur kalau kita memiliki kesempatan untuk berbelas kasihan kepada sesama. Lakukan itu, saudaraku. Nah, pembaringan terakhir seperti yang saya kemukakan di pertemuan kemarin jam 7, ya, itu situasi yang paling dahsyat, situasi yang paling kritis dan krisis. Tidak ada pengalaman yang lebih menggetarkan ya, di bumi ini selain pengalaman ketika seseorang hendak melepas nyawa. Jadi momentum transisi dari kefanaan menuju kekekalan itu momentum yang sangat dahsyat. Benar-benar dahsyat. Situasi tersebut kita tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tidak akan pernah bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tidak akan pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi pasti sangat dahsyat. Nah, kedahsyatan dari situasi itu, saudara, tidak bisa kita hadapi tanpa sikap hidup yang benar sejak kita masih memiliki tubuh yang sehat.
Ya, kita tidak bisa mengimbangi, menghadapi situasi di pembaringan terakhir sebelum menutup mata itu, saudara, hanya dengan sikap biasa-biasa. Tidak bisa. Itu situasi yang dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi waktu kita mati. Itu tidak terbayang dahsyatnya. Dan puncak kedahsyatannya waktu kita menghadap tahta pengadilan Allah. Dahsyat sekali, saudaraku. Mestinya hidup kita itu hanya untuk kehidupan yang akan datang nanti. Kita harus serius mempersiapkan kekekalan kita. Ya. Dimulai dari mempersiapkan diri menghadapi ujung akhir hidup kita, yaitu ketika kita ada di pembaringan terakhir. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan, saudara. Saya tidak tahu bagaimana mengajak saudara untuk benar-benar serius menghadapi hal ini. Ya. Kalau hanya situasi ekonomi, ya, jatuh miskin, kegagalan studi, kegagalan berumah tangga, tidak sebanding dengan situasi waktu kita ada di ujung maut. Ketika mata menutup, roh kita terbang menuju kekekalan, apalagi pada waktu kita ada di pengadilan Allah. Ya. Ketika kita hendak bersentuhan dengan kekekalan itu luar biasa. Oleh sebab itu, perjalanan hidup kita hari ini harus sudah kita orientasikan pada kekekalan. Jadi bicara mengenai hari esok itu, hari esok kita harus sudah menembus batas, ya. Bukan hari esok sebelum kubur, tapi hari esok sesudah kubur, saudara. Orientasi kita harus ke situ, saudara. Dan kalau saudara seorang pendeta, seorang pembicara, seorang pembina, ya, saudara harus memiliki jangkauan pandang, harus sudah begitu, sudah menembus batas itu. Ya, harus menembus batas, bukan hanya sampai sebelum kita kubur, tapi menembus batas. Jadi kalau Alkitab berkata asal ada makanan, pakaian cukup, sebenarnya Alkitab mau mengajarkan kita nggak ada masalah besar. Yang penting kau bisa menjalani hidup, ya, bisa makan, memiliki pakaian, jalani saja. Jadi kalau Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu di situ, saudara. Saya tidak tahu ya saudara ini dari gereja mana, ya, dan mungkin tidak perlu saya persoalkan, ya. Apakah dari Protestan, Katolik, Pentakosta, Karismatik, atau mana gitu. Mestinya saya benar-benar tidak mempersoalkan sama sekali hal ini, ya, saudara-saudara. Tetapi saya mengajak saudara untuk benar-benar berpikir serius mengenai hal ini. Ya, berpikir serius mengenai hal ini. Karena kalau saudara tidak berpikir serius mulai sekarang, nanti Anda tidak akan sanggup berpikir. Karena Anda tidak memiliki irama hidup untuk memikirkan kekekalan. Anda tidak akan sanggup menembus pandang, saudara. Menembus jangkauan berpikir. Itu harus dibiasakan sampai menjadi irama hidup kita. Dan percayalah bahwa saudara tidak menjadi konyol dalam menghadapi hidup ini. Tidak menjadi konyol. Nah, salah satu persiapan yang harus dimiliki seseorang untuk menyongsong kematiannya adalah ini, saudara. Tidak memiliki kepentingan apapun dalam hidup ini kecuali kepentingan bagi kerajaan Allah. Ini saya bicara dalam konteks Kristen, ya, konteks orang percaya, ya, saudara. Ini bukan berarti saudara akan membela mati-matian aktivitas gereja. Ya, jangan salah, saudara. Ini banyak orang yang salah nih.
Kalau bicara untuk kepentingan Tuhan itu fokusnya dan orientasinya selalu kegiatan gereja. Bukan. Itu tidak tepat. Harus dimulai dari kehidupan kita sekarang. Yang pertama, saudaraku, ini yang menjadi kerinduan kita semua, ya, kerinduan saudara, kerinduan saya. Bagaimana sejak kita bangun tidur, ya, sampai kita tidur, pikiran, perasaan, ucapan kita, gerak tindakan kita itu bisa menyukakan hati Allah. Bagaimana bisa menyenangkan hati Allah itu? Bagaimana bisa? Nah, supaya saudara-saudara tidak menganggap bahwa surga itu asing atau aneh, maka saya khutbahkan pada hari Minggu malam mengenai kebangkitan tubuh dan surga. Memang orang-orang yang baru mendengar khotbah saya agak kaget gitu ya, saudara. Tapi nanti saudara tidak akan menjadi kaget ya kalau saudara mengikuti terus. Jadi surga itu bukan sesuatu yang asing mestinya untuk bisa dialami nanti. Walaupun tentu kita akan kagum ya. Kita akan berkata begini nanti di kekekalan ketika melihat kemuliaan dunia akan datang, kita pasti berkata begini, tidak kusangka, ya itu pasti kalimat ini, tidak kusangka, begini dahsyatnya, tidak kusangka. Nah saudara, ini bukan imajinasi liar atau fantasi ya saudara. Karena Alkitab juga memang menunjukkan hal itu, saudara. Hal-hal yang menakjubkan dari kerajaan surga atau dunia yang akan datang nanti. Kalau kita pergi ke luar negeri atau tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi ya, kita melihat keindahan alam itu, kita bisa takjub ya saudara, bisa takjub. Wah, tidak kuduga begini ini, gitu. Tak kusangka. Nanti kerajaan surga akan jauh lebih dahsyat dari itu, saudara. Jadi kerajaan surga itu alam fisik, saudara. Kalau tidak fisik, tubuh kita tidak perlu dibangkitkan. Dengan tubuh kebangkitan seperti yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus, yang bisa berinteraksi dengan materi, fisik, ya, itulah tubuh kebangkitan kita. Maka surga pun juga fisik, saudara. Jangan saudara berkata, wah Pak jangan ngomong surga dulu lah, itu kan nanti. Oh iya, itu nanti. Tetapi persiapan untuk itu mulai sekarang. Tidak bisa tidak. Dan di tengah wabah COVID ini, wabah COVID-19 ini, saya bicara terus karena kematian itu dekat dengan kita. Orang meninggal itu lebih mudah sekarang ini, saudara. Ya. Jadi, ya saya juga sebenarnya ada perasaan, kurang enak atau kurang senang gitu. Kenapa mesti harus khotbah terus soal kematian ya, gitu. Tapi inilah yang jarang disampaikan kepada saudara. Saya bukan tidak ada bahan khotbah, tentu dengan buku yang sudah jumlahnya 90 judul ya. Begitu banyak saudara bahan khotbah yang saya miliki. Tetapi persiapan menghadapi kematian ini harus dimiliki oleh banyak orang. Yang sekarang ini banyak orang tidak siap, saudara. Banyak orang tidak siap. Saya kira kalau jujur sebagian saudara juga banyak yang belum siap. Ya kan? Apalagi kalau saudara sudah usia di atas 50 tahun dan 60 tahun ya. Aduh saudara. Bahkan anak-anak muda saja ya usia 20 sampai 30 tahun ya ada yang menjadi korban saudara. Usia 30 jadi korban tidak sedikit. Ya enggak apa-apa. Saudara jangan takut mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Makanya saya menyuarakan hal ini. Dan saya melihat ini momentum yang sangat berharga
Bagi saya sendiri juga momentum yang berharga dengan usia saya 61 ini. Waduh, saya kalau terpapar corona bisa cepat lewat, saudara. Cepat lewat. Makanya saya juga serius mempersiapkan diri agar benar-benar kematian tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Kematian menjadi sesuatu yang menggembirakan, dan hal ini membutuhkan keseriusan untuk benar-benar membersihkan diri dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, ya, dan segala percintaan dunia. Dan ternyata mengasihkan, saudara. Kemerdekaan yang sejati itu ketika kita tidak takut menghadapi kematian. Dan kehidupan kita yang diubah itu nanti akan pasti menggarami orang lain atau tertular kepada orang lain. Dan kalau saudara seorang pendeta, seorang pembicara, saudara seorang mentor, saudara pemimpin persekutuan doa, saudara harus memiliki spirit ini. Spirit dari kehidupan yang siap menghadap Tuhan dengan sukacita. Jangan hanya berkata, oh saya siap, saya siap. Banyak orang begitu, padahal kenyataannya belum tentu siap, saudara. Tadi sudah saya katakan bahwa di ujung maut itu suasananya dahsyat sekali. Apalagi kalau sampai roh sudah melayang melihat kekekalan, wah itu dahsyat sekali. Lebih puncaknya waktu kita di hadapan pengadilan Tuhan, dahsyat sekali. Jadi momentum COVID-19 ini mahal, di mana kita bisa terpacu untuk sungguh-sungguh bertobat, membenahi diri, ya. Jadi jangan berpikir COVID ini bisa, wabah COVID ini 19 bisa lewat, nanti aku menikmati hidup lagi. Sudah, jangan mimpi itu lagi. Kalaupun kita tidak sempat melewati, ya artinya kita meninggal dunia, ya enggak apa-apa. Kita memiliki dunia baru. Dunia baru itu bukan gelap gulita yang tidak jelas. Jangan saudara berpikir kematian seperti ruangan gelap yang penuh dengan misteri. Enggak. Kematian itu jembatan emas di mana kita memasuki kehidupan yang indah, yang ketika kita belum dibangkitkan, pasti kita ditempatkan Tuhan di tempat yang nyaman, saudaraku. Pasti tempat yang nyaman. Dan nanti setelah kita meninggal dunia, saudaraku, kita ada meninggal dunia, lalu kita dibangkitkan. Nah, kita menemukan dunia baru. Itu yang sering saya katakan, langit baru dan bumi baru. Dan memang setiap orang Kristen yang mau ikut Yesus itu kan langsung dikunci di situ, mestinya. Kamu bukan berasal dari dunia ini. Begitu, langsung dikunci. Hidup kamu hanya untuk mengabdi, melayani Tuhan. Dikunci di situ. Bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa kamu itu milik Tuhan. Udah. Saya tidak tahu bagaimana jadi begini, saudara, ya. Aduh, nggak ngerti bagaimana bisa begini nih. Jadi seakan-akan jadi Kristen itu ya sama seperti orang beragama lain, ya. Cuman beda saja isi kepercayaannya. Isinya beda. Nah, bedanya itu apa? Ngerti nggak, saudara? Menjadi Kristen itu sama juga kita meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Jadi kalau kita karir, kita studi, ya, kita menikah, kita punya anak, punya keluarga, atau apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk apa-apa, untuk kemuliaan Allah. Dan hidup kita yang sesungguhnya itu nanti di balik kubur, saudara. Dan itu dunia baru, itu dunia yang nyata, yang real, yang fisik, di mana kita kembali menikmati makan minum, menikmati musik, menikmati seni, menikmati pemandangan alam yang indah. Kita berinteraksi dengan orang-orang yang kita kasihi di dunia akan datang nanti. Iya. Nah, kalau beberapa kali saya keluar negeri, saya lihat pemandangan alam yang bagus atau indah gitu. Nyut saya berpikir, nyut di pikiran saya. Nanti di langit baru, bumi baru akan keadaannya jauh lebih indah dari ini. Nanti jauh lebih indah dari ini.
Dan itu satu kepastian, saudara. Ya, kita ini manusia ya, bukan monyet yang hanya butuh pisang, ya, dari dahan ke dahan. Kita manusia memiliki seni, memiliki natur kerja, kita memiliki naluri bersosial dan lain sebagainya. Dan Allah akan mengembalikan semua ini di dalam fisik yang tidak bisa mati, fisik kekal, fisik abadi. Nah, kita akan memiliki fisik yang baru yang tidak bisa mati, yang tidak menjadi tua, never grow old, never grow old. Aduh, indah sekali, saudara, indah sekali. Dan itulah yang mestinya menjadi fokus dan orientasi hidup kita. Ya, coba saudara ya, renungkan ya, betapa tragisnya perpisahan dengan orang yang kita cintai itu, tragis sekali. Kalau saudara ada dalam situasi itu baru terasa ya, betapa tragisnya hidup ini. Ya, tapi kita memiliki pengharapan ada perjumpaan kekal di langit baru, bumi yang baru nanti. Oleh sebab itu saudara, ya, kalau saya bicara terus mengenai hal ini, hari-hari ini, karena saya mengajak saudara untuk berpaling ya, berpaling ke atas. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, cari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Tuh, Kristen itu terus menempatkan kita dalam situasi seperti ini, saudara. Ya, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Itu begitu. Ya, jadi bukan hanya kita sibuk ngurusin kegiatan gereja, sibuk debat-debat doktrin. Doktrin itu penting, tapi bukan untuk menjadi alat mengaktualisasi diri, mengecam orang sembarangan atau menuduh orang lain sesat sembarangan. Oleh sebab itu saya sering mengatakan kepada saudara, temui Tuhan yang hidup. Alami Tuhan yang hidup. Kalau dia nyata, alami Allah yang hidup itu. Saudara bisa mengalaminya. Ya, saya kalau mau boleh sharing, saya sharing. Saya mencari wajah Tuhan. Ya, wajahnya. Jadi seperti semalam saya duduk diam dari jam setengah tiga. Saya mau udah duduk diam di kaki Tuhan. Ya, terus saya menghadap dia. Nanti setengah tiga, nanti kadang-kadang ya kalau saya tidur bisa jam 10, setengah 11, saya bisa bangun jam 2. Nah, ini saat-saat yang mahal. Dan saya mau memastikan bahwa keadaanku ini ya dinilai oleh Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa. Ya, kalau masih ragu-ragu, wah saya mesti bertobat, saya minta ampun. Ada salah apa dalam hidupku? Ya, saudara harus berani. Saudara pasti banyak orang-orang muda di sini yang kadang-kadang sudah punya mental block, mendengar kata suci, berkenan di hadapan Allah, tak bercela, tak bercela. Aduh, sudah mental block, enggak, rasanya berkata, enggak mungkin om. Nah, kalau enggak mungkin, Tuhan sendiri bicara, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan hanya untuk orang tua, juga untuk orang-orang muda. Kalian kenapa nggak nekat? Kalau nekat nanti kalian bisa. Ya, saudara-saudara ya, kalian yang usia 20, 18, 25, 30, 35, 40, 46, 50. Terus ayo kita bisa. Apalagi Bapak Ibu yang sudah berusia, ayo. Ayo, mau apa saudara? Ayo kita sungguh-sungguh untuk memiliki sebuah kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Ayo kita persoalkan hidup kita. Kita bawa kepada Tuhan dalam meditasi. Apakah kita benar-benar dinilai Tuhan sudah melakukan kehendaknya atau belum? Kalau tidak, kita minta ampun, kita bertobat. Ya. Ayo, saya akan menyampaikan pesan-pesan lagi nanti yang saya harap itu akan merubah hidup saudara-saudara semua. Ya, oke. Sampai di sini perjumpaan kita.